sifar mustatil. Sifar mustatil. Jadi kalau sifar mustatil itu harokat kasrah berdiri, ya, bentuknya alif kecil seperti ini. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu, saudara semuanya masih belum lancar dalam membaca Al-Quran, kemudian juga belum memahami ilmu tajwid? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan, sehingga dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, maka insya Allah Bapak dan Ibu, saudara semuanya akan dapat langsung dengan mudah memahami ilmu tajwid Al-Quran. Kemudian bagi yang belum lancar dalam membaca Al-Quran, maka dengan kita belajar tajwid, kemudian juga memahaminya, maka insya Allah akan bisa segera lancar di dalam membaca Al-Quran. Namun sebelum itu kami doakan semoga Bapak dan Ibu, saudara semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipermudah segala urusannya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan semoga senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rezeki yang berlimpah ruah dan barokah hingga bisa beribadah pergi umrah dan haji ke tanah suci Mekah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, mari kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita kali ini akan belajar mengaji Al-Quran dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, masih melanjutkan kembali pada surah Al-Baqarah ayat 258 ini. Karena pada surah Al-Baqarah ayat 258 kita bagi menjadi beberapa bagian supaya durasi videonya tidak terlalu lama sehingga pembelajarannya bisa lebih efektif. Karena di sini kami berusaha menjelaskannya itu dengan pelan-pelan, dengan semudah mungkin, supaya harapan kami itu semoga setelah Bapak dan Ibu saudara semuanya menonton video-video kami, semoga langsung dapat memahami ilmu tajwid Al-Quran dengan mudah. Sekarang ini kita masuk pada bagian yang kedua daripada surah Al-Baqarah ayat 258 ini. Pada bagian yang kedua ini kita akan belajar dari sini sampai sini, dari sini sampai sini. Baik, mari sekarang kita baca bersama-sama dengan perlahan-lahan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibrahimu rabbiyalladzi yuhyi wa yumitu qala ana uhyi wa umit. Mari kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Namun seperti biasa ada 2 hal yang kami sampaikan di awal yang harus Bapak dan Ibu, saudara semuanya ingat, supaya nanti ketika kami jelaskan langsung dapat memahami dengan penjelasan yang kami sampaikan. Yang pertama, kalau nanti kami katakan huruf sebelumnya, maka yang kami maksud adalah huruf yang berposisi sebelah kanan daripada suatu huruf. Kemudian kalau nanti kami katakan huruf setelahnya, maka yang kami maksud huruf yang berposisi sebelah kiri daripada suatu huruf. Ingat ya, sebelumnya sebelah kanan, kalau setelahnya sebelah kiri, seperti itu.
Mari kita uraikan tajwidnya. Pertama di sini ko dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus mad tabi'i yang terletak pada kotak rumus 3. Perhatikan rumus 3 yang warna hitam. Rumus 3 yang warna hitam. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf alif, ini huruf alif yang disambung dengan huruf qaf. Ada huruf alif. Sebelum huruf alif ini ada harokat fathah. Maka huruf yang memiliki harokat fathah ini dibaca panjang. Ini baris satu mereng di atas huruf. Ini namanya harokat fathah atau tanda baca fathah atau baris fathah. Nah, baris satu mereng di atas huruf ini. Jadi kalau ada alif sebelumnya ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang. Jadi rumus 3 yang warna hitam itu alif pasangannya ini harokat fathah, sehingga ko dibaca panjang. Ko dipanjangkan 2 harokat. 2 harokat itu kira-kira sepanjang 2 ketukan. 1, 2. Qala Ibrahim. Ketukan itu hanya sarana untuk mempermudah kita dalam belajar, dan ketukannya pun tergantung tempo bacaan kita. Jadi untuk mengenai bagaimana cara terbaik dalam menentukan panjangnya mad maupun panjangnya gunnah, silakan saudara baca saran-saran yang kami berikan pada kolom deskripsi video. Qala Ibrahim. Kemudian di sini huruf ba dia sukun. Nah, tanda sukun tuh seperti ini. Huruf sukun itu kadang juga disebut juga dengan huruf mati. Kalau mungkin dulu saudara pernah belajar, kemudian guru ngajinya tuh bilang kayak gini, ini huruf mati, ini huruf mati. Nah, itu maksudnya huruf sukun. Itu sama saja. Perhatikan di samping huruf qalqalah itu ada 5. Salah satunya huruf ba. Jadi huruf-huruf tersebut apabila dia sukun, maka kita pantulkan. Nah, ini ba, dia sukun, pantulkan. Ib. Nah, mantul seperti itu. Dan ini termasuk kepada qalqalah kecil, qalqalah sughra, karena dia berada di tengah kalimat seperti ini. Atau dapat kita pahami karena dia berada di tengah bacaan seperti itu. Beda kalau misalnya kita membaca Al-Quran kemudian kita berwakaf atau berhenti tepat di huruf qalqalah. Nah, maka itu dinamakan qalqalah kubra. Ibro, ro dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus 3. Rumus 3 tapi yang warna biru. Nah, kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan alif yang di atasnya itu memiliki tanda baca fathah berdiri atau alif kecil, maka huruf yang di atasnya memiliki tanda seperti ini dia dibaca panjang nih. Harokat fathah itu kan bentuknya mereng seperti ini dah. Tadi mereng seperti ini. Tapi kalau dia bentuknya berdiri seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini, huruf yang di atasnya memiliki tanda seperti ini dibaca panjang. Sehingganya ro dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Kemudian huruf ro ini memiliki harokat fathah nih kan, harokat fathah. Huruf ro kalau memiliki harokat fathah atau memiliki tanda baca fathah, maka dia dibaca tabkhim, dibaca tebal, sehingga pangkalisan kita naik terangkat ke atas ketika kita mengucapkannya. Tebalkan huruf ro-nya. Ibro ditebalkan. Nah, kemudian hi dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus 1. Rumus 1 tapi yang warna biru. Nah, kalau ini tadi kan rumus 3 yang warna biru. Kalau ini rumus 1 yang warna biru. Kalau kita mengaji Al-Quran berjumpa dengan huruf di bawahnya itu ada tanda baca kasroh, tapi bentuknya itu dia berdiri seperti ini. Nah, maka huruf kalau di bawahnya memiliki tanda seperti ini, ada tanda baca kasroh berdiri berbentuk alif kecil seperti ini, maka huruf tersebut dibaca panjang. Sehingga hi dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat.
Ibrahim. Nah, di sini ada huruf ra lagi. Ada huruf ra memiliki harokat fathah lagi. Nah, huruf ra memiliki harokat fathah. Ini tadi huruf ra memiliki harokat fathah. Dibaca apa tadi? Dibaca tabkhim. Nah, ditebalkan huruf ra-nya. Rabbiyalladzi. Di sini ada hukum alif lam syamsiyah. Huruf syamsiyahnya yakni huruf lam ini. Nah, perhatikan di samping. Perhatikan itu. Huruf lam itu termasuk daripada salah satu huruf yang 14 yang di samping itu. Nah, huruf lam itu termasuk huruf syamsiyah. Akan tetapi di sini huruf lam yang satunya itu dia tidak ditulis. Karena di sini kan ini huruf lam bertasydid nih. Berarti kalau diurai di sini ada dua huruf lam. Nah, jadi huruf alifnya ini, huruf lam yang satunya tidak ditulis, baru langsung ke huruf yang ininya nih, huruf syamsiyahnya ini. Nah, makanya ini huruf syamsiyahnya ini huruf lam ini begitu. Rabbiyalladzi, zi dibaca panjang. Nah, zi ini bisa disebut dengan mad tamkin, T-A-M-K-I-N, tamkin. Nah, bisa juga disebut dengan mad tabi'i. Nah, mengapa begitu? Namun sebelum itu perhatikan perhatikan rumus mad tabi'i yang terletak pada kotak rumus 1. Kotak rumus 1 yang warna hitam. Kalau kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf ya sukun, ini huruf ya, ini tanda sukun. Nah, sebelum ya sukun ini ada huruf yang memiliki harokat kasrah. Maka huruf yang memiliki harokat kasrah itu dibaca panjang. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, kita lihat-lihat. Ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelumnya ada harokat kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasroh itu dibaca panjang. Ini baris 1 ke bawah nih harokat kasroh. Sehingganya zi dibaca panjang. Nah, ini bisa disebut dengan mad tabi'i. Nah, panjangnya 2 harokat. Tapi bisa juga disebut dengan mad tamkin. Jadi dalam hal mad tamkin ini ya, ada perbedaan pendapat. Makanya kalau saudara mungkin buka buku tajwid. Nah, di buku tajwid A misalnya mad tamkin itu terjadi hanya pada huruf ya sukun yang sebelumnya ada huruf ya sukun, sebelumnya ada huruf ya bertasydid dan berharokat kasroh. Nah, itu mad tamkin hanya terjadi pada itu saja. Namun di sebagian lainnya mad tamkin itu terjadi di beberapa keadaan selain dari yang telah kami sampaikan tadi. Nah, di antara keadaannya itu seperti ini. Ada huruf ya sukun, sebelumnya harokat kasroh, dan setelahnya ada huruf ya yang berharokat nih. Ada huruf ya sukun. Nah, sebelum ya sukun ini ada harokat kasroh. Setelah ya sukun ini ada huruf ya yang berharokat juga. Nah, maka bisa disebut juga dengan mad tamkin seperti itu. Jadi nanti ini kalau ada yang mengatakan ini mad tamkin, ya betul juga. Kalau kata yang B ini bukan mad tamkin, ini mad tabi'i. Nah, ya betul juga begitu. Kemudian yi dibaca panjang. Yi dibaca panjang. Perhatikan rumus 1 yang warna biru. Nah, tanda panjangnya apa ini? Nah, kalian di bawah huruf ya ini ada harokat kasroh berdiri, nah, berbentuk alif kecil seperti ini. Sehingga yi dibaca panjang, nih tanda panjangnya nih. Nah, mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Yuhyi wa yumi, mi dibaca panjang. Perhatikan rumus 1 yang warna hitam lagi. Karena di sini ada huruf ya sukun, ini huruf ya tanda sukun tuh seperti ini. Sebelum ya sukun ada huruf yang memiliki harokat kasroh. Maka huruf yang memiliki harokat kasroh ini dibaca panjang, sehingganya mi dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Kemudian di sini ada tanda waqaf, bentuknya itu lam alif. Nah, ini namanya waqaf mamnu'. Jadi maksudnya itu dilarang untuk berwakaf. Jadi kalau menemukan tanda wakaf seperti ini, kita jangan berwakaf, jangan berhenti, tapi kita teruskan bacanya. Wa yumi tuqo, kita teruskan bacanya, tidak berhenti. Jangan berwakaf, kita wasolkan. Kemudian ko dibaca panjang. Alhamdulillah. Ko dibaca panjang. Alhamdulillah.
Perhatikan rumus 3 lagi. Perhatikan rumus 3 yang warna hitam. Ini sama dengan yang ini tadi nih penjelasannya. Karena di sini ada alif, sebelumnya ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah ini dibaca panjang. Sehingga qa dibaca panjang, mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Qala ana uhyi wa umit, begitu. Nah, kemudian pasti nanti saudara ada yang bertanya-tanya kan, ini tadi qa dibaca panjang, kemudian kenapa kok dibaca pendek? Kenapa dibaca ana uhyi wa umit? Sedangkan di sini juga ada alif, sebelumnya juga ada harokat fathah. Seharusnya kan dibaca panjang, tapi kenapa kok dibaca pendek begitu? Ini sebabnya nih. Jadi tanda bulat seperti ini di dalam Al-Qur'an itu ada 2 bentuk dia. Yang pertama seperti yang kita temui ini. Dia bentuknya bulat, tapi bulatnya itu lonjong, tidak bulat sempurna. Nanti ada juga tanda yang seperti ini tapi dia bulatnya itu sempurna, tidak lonjong. Cuman di sini yang kita temui dia lonjong kan. Nah, kalau yang bulatnya lonjong seperti ini, bulatnya itu tidak sempurna, bulatnya itu lonjong seperti ini, seperti yang kita temui saat ini namanya adalah sifar mustatil. Jadi kalau sifar mustatil itu kalau kita wasolkan ya, kita tidak berhenti di sini, maka dia tanda panjang pada huruf na ini kan seharusnya dibaca panjang, tapi karena ada tanda bulatnya ini ya, sifar mustatil, maka tidak dibaca panjang, dibaca pendek. Kalau kita wasolkan qala ana uhyi wa umit, baca pendek. Tapi kalau sifar mustatil ini, kalau misalnya kita berwakaf di sini, nah kita berhenti di sini untuk mengambil napas, kita berwakaf di sini qala ana, nah baru nanya dibaca panjang. Kalau bentuknya tuh bulatan yang lonjong seperti ini, sifar mustatil. Jadi ingat ya, sifar mustatil itu kalau diwasolkan dia dibaca pendek hurufnya, kalau diwakafkan maka dia dibaca panjang hurufnya, huruf yang terdapat sifar mustatilnya ini. Nah, ini kalau sifar mustatil. Beda kalau sifar mustadir. Sifar mustadir itu nanti kalau saudara membaca Al-Qur'an misalnya berjumpa dengan huruf di atasnya memiliki tanda seperti ini, tapi bulatnya itu betul-betul bulat sempurna, tidak lonjong seperti ini, tapi bulat sempurna. Itu namanya sifar mustadir. Kalau sifar mustadir itu mau diwasolkan atau diwakafkan, huruf kalau di atasnya memiliki tanda sifar mustadir, maka dia dibaca pendek. Mau diwakafkan atau diwasolkan. Nah, itu kalau sifar mustadir. Tapi di sini kan yang kita temui adalah sifar mustatil. Jadi kalau sifar mustatil ini bentuknya dia bulatnya itu lonjong seperti ini. Nah, kemudian cara membacanya kalau kita wasolkan qala ana uhyi wa umit. Nah, tidak berhenti di sini. Maka dibaca pendek. Tapi kalau misalnya kita berhenti di sini qala ana, nah, nya dibaca panjang 2 harokat seperti itu. Qala ana uhyi wa umit. Nah, kemudian di sini ada huruf ya dibaca panjang. Perhatikan lagi rumus 1 yang warna biru, tanda panjangnya ini harokat kasrah berdiri ya, bentuknya alif kecil seperti ini. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Uhyi wa umit. Mit ini namanya adalah mad arid li sukun. Namun sebelum itu perhatikan dulu rumus 1 yang warna hitam lagi. Kalau kita membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf ya sukun, ini huruf ya, ini tanda sukun. Sebelum ya sukun ada huruf yang memiliki harokat kasrah, maka huruf yang memiliki harokat kasrah ini dibaca panjang. Ini sama dengan yang ini tadi. Sama juga dengan yang ini tadi, sama. Nah, pada awalnya dia mad tabi'i. Ini pada awalnya dia mad tabi'i. Kemudian mad tabi'inya itu berjumpa dengan huruf yang kita sukunkan atau yang kita matikan, maka berubahlah dia namanya menjadi mad arid li sukun. Mad arid li sukun panjangnya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Yang terpenting konsisten. Kita harus memilih salah satu kalau membaca Al-Qur'an. Kalau mad arid li sukunnya kita baca 2 harokat, semua mad arid li sukun kita baca 2 harokat. Ya. Tidak boleh kita selang-seling. Misalkan kita membaca Al-Qur'an ini, di atas kita baca 4 harokat, bawah baca 2 harokat, bawahnya lagi baca 6, bawahnya lagi baca 4, enggak boleh. Dia harus sama seperti itu. Mana huruf yang kita sukunkan?
huruf ta ini kan kalau kita berwakaf tepat di huruf ta kita baca wa umit. Kenapa tidak dibaca wa umitu? Kenapa? Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an kemudian kita berwakaf, berhenti kita, memutus bacaan kita untuk mengambil napas tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, maka huruf tersebut kita sukunkan. Ini kita membaca Al-Qur'an, kita berhenti tepat di huruf ta. Huruf ta kan tidak dibaca panjang. Makanya kalau berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan. Sehingganya ini dibaca wa umit begitu. Jangan dibaca wa umitu, jangan, tapi dibaca wa umit. Seperti itu. Kemudian huruf ta ini juga salah satu huruf yang memiliki sifat hamas. Jadi cara mengucapkannya itu seperti ini. Wa umit, wa umit. Nah, begitu. Kalau huruf ta itu dia sukun, kita baca seperti itu. Wa umit. Jadi ada nafas yang mengalir tapi seperti memercik. Wa umit. Seperti itu ya. Kemudian di sini ada tanda waqaf qaf dengan lam yang bermakna al-waqfu aula. Jadi maksudnya itu kalau menemukan tanda wakaf seperti ini maksudnya itu berwakaf lebih utama. Jadi kita kalau menemukan tanda wakaf seperti ini maka lebih utamanya itu kita berwakaf dulu, berhenti dulu kita, ambil napas, baru setelah itu kita lanjutkan lagi bacanya seperti itu. Mari kita ulang bersama-sama sekali lagi. Idz qala Ibrahimu rabbiyalladzi yuhyi wa yumitu qala ana uhyi wa umit. Sekian pembelajaran kita pada kali ini. Kami senantiasa mendoakan semoga yang belum lancar membaca Al-Qur'annya bisa segera lancar. Semoga yang belum memahami ilmu tajwid bisa segera memahami ilmu tajwid Al-Qur'an dengan mudah. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali di pembelajaran yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.